sangat disayangkan. Menyisakan satu yang terakhir, revive bisa dilakukan. Papi Potro hilang menuju lobby. Nyaris, hampir. Papi Potro melakukan clutch tapi tidak jadi. Kita akan melihat menuju ke arah Virtus Pro juga. Masih ada IC, masih ada TXZ. Di belakang sebuah batu, IC akan berusaha menggocek satu pemain dari Tong Chapao. The last man standing akankah bisa melakukan clutch seperti Papi Potro? Liu Chiliu, dan ternyata Liu Chiliu yang berhasil melakukan dan mewujudkan clutch. Tidak seperti Papi Potro. OA yang menjadi TKP di mana Altrigo berada. Sudah mulai ada MK yang dimiliki oleh Alpha, MK 12 yang dia dapatkan. Walaupun memang tidak terlalu tersorot. Juga ada tempat dari seorang Alpha. Sementara Vengeance diam-diam sudah mulai masuk kembali dengan 4 pemainnya. Dan Alter Ego kembali memegang satu persatu lawan-lawan yang diinginkan. IWNRX kali ini yang menjadi target sasaran mereka. Satu persatu di absen. Itu dia pick dari Hans For You untuk menjaga badan. Jangan sampai Hans For You ter-take down. Karena kalau Hans For You down, ini PR berat banget. Bakal bikin Alter Ego Ares kekurangan satu manpower. Pelan-pelan, tenang-tenang, itu dia yang harus dimiliki oleh Alter Ego Ares. Bahkan dari King Octa kembali mendapatkan 5 poin untuk Alter Ego Ares. Eksekusi yang begitu baik dilakukan oleh Alter Ego dan mereka memulai eksekusi tersebut di zona yang kelima. Ini adalah waktu-waktu yang tepat untuk memulai peperangan, waktu-waktu yang tepat untuk memburu mangsa, memburu elimination demi elimination yang memang harus segera datang menuju ke Alter Ego. Enigma Galaxy pun sama, mereka sadar sudah mulai mepet para tim-tim yang ada di sini. Namun Rosemary, hati-hati Rosemary, kembali ada sebuah tembakan menuju ke arahnya. Beruntung berada di area tinggi dan Rosemary membalaskan menuju ke Snowix. Tapi tetap saja Snowix cepat responnya, refleks. Mana Vengeance juga sudah mengetahui para punggawa dari Enigma Galaxy sedang berseteru. 1 tumbang, 2 tumbang, menyisakan 2 pemain aktif saja. Snowix berada di rumah yang sama. Namun Valak terlalu terbuka, jelas sekali mudah untuk pemain sekali berlemon sebagai Terminator dari PMSL EMEA. Lemon mudah saja untuk mendapatkan satu pemain dari ASI 8. Bahkan saat ini Alter Ego Ares turun bunuh dengan sebuah bagi terlalu terbuka. Bunuh Hans For You down, masih ada 2 lagi di belakang sana. Berusaha untuk menjadi bait movement, tapi nampaknya dari IQ sudah mulai terpancing untuk menembak ke arah bagian kiri. Hans For You mobilnya meledak, tidak bisa diselamatkan kembali. Alpha begitu low, harus cepat menghindar, harus cepat melakukan healing terlebih dahulu. Rosemary sudah mulai masuk ke dalam rumah. Rosemary please, jangan offside please. Ada UZM di belakang sana, sudah mulai melemparkan satu granat menuju ke arah pemain yang bernama Rosemary tersebut. Bahkan Alpha baru saja menyelesaikan healingnya. 1 granat kembali dimasak dari seorang Alpha. Jadi tuan rumah ASI 8, mereka turun di sini. Mereka hafal betul area ini. Area yang menjadi alasan kenapa King of Sunhawk disematkan menuju ASI 8 di PMSL CSA. Karena mereka mengambil Hatin. Dan mereka bisa memainkannya dengan baik. Bayangkan tim yang sudah sangat hafal di luar kepala. Area-area Hatin harus berperang di Hatin sudah pasti. Pembagian angle dimiliki oleh ASI 8 walaupun 1 knockdown didapatkan. Rosemary menggunakan sebuah usi dan ada hukuman yang diberikan oleh ASI 8 kepada Alter Ego. Dengan sebuah DBS digedik, Alter Ego pulang ke lobby. 5 elimination mereka dapatkan. Dari Quarry, mereka nahan cukup lama di titik ini setelah tadi mengambil 1-2 elimination dari Roy. Saat ini area tebing Quarry menjadi andalan untuk mereka dan akan masuk dari jalur sana. Alter Ego di tempat yang sebenarnya cukup terbuka dan ini kembali pemilihan tempat yang cukup dipertanyakan oleh Alter Ego karena jelas sekali Alter Ego bisa didapatkan oleh Cool God dari Queso. Walaupun ada smoke, tapi tetap saja smoke bukanlah tembok. Smoke bisa ditembus dengan peluru, apalagi smoke hanya 40 detik waktunya di dalam game. Sehingga akan segera hilang smoke yang dimiliki oleh Alter Ego cepat atau lambat. Sudah mulai merah smoke dari Alter Ego yang membuat 1 pemain menyelamatkan diri terlebih dahulu. Rosemary dikirimkan untuk menyelamatkan placement oleh Alter Ego. Rosemary berputar-putar, sepertinya akan berusaha ngebait tim Queso supaya nggak nembak terus-menerus ke kawan-kawannya. Tapi tim Queso ngotot. Tim Queso tahu mana yang harus ditembak dan mana yang tidak perlu ditembak. That's why Rosemary dicuekin sama tim Queso. Modalnya nih nggak kuat nih. Dari manpowernya udah kehilangan 2. Jadi
agak sedikit sulit, apalagi kita lihat Falcon aja tadi mau nge-retake rumah lini pertahanan dari Tong Ciapao yang dimana saat ini menjadi satpam zonanya. Tapi on the other side kita melihat bagaimana Alpha mendapatkan satu pemain dari Get Soroy. Sepertinya Alter Ego Ares bertemu dengan Get Soroy. Get Soroy lah yang harus masuk lebih dalam lagi dan Alter Ego Ares menjalankan tugasnya dengan baik. Gimana caranya mereka nggak kasih Roy dan kawan-kawan ini lewat? Para granat lagi-lagi dilakukan. Memang ada di area dari Alter Ego namun masih ada jarak sehingga bisa dikendalikan. Lemparan granat tersebut belum terlalu menjadi masalah. Rosemary tetap berputar-putar menjadi pemain yang sangat ekstrovert sekali. Rosemary tidak bisa diam, bergerak dari satu titik ke titik yang lainnya. Satu knockdown tadi terjadi di area yang berbeda. Porsche tumbang oleh Milodeus. Lagi-lagi Queso berhadapan dengan para punggawa dari Roy. Getso Roy kehilangan satu lagi pemain aktif mereka. Sulit sekali keadaan untuk Alter Ego. Area mereka terlalu terbuka dari tadi dan terlalu banyak menguras smoke, yang membuat saya agak khawatir late game untuk Alter Ego nantinya akan kehabisan smoke karena sudah digunakan terus-terusan. Belum tahu apakah bisa refill atau tidak untuk Alter Ego Ares. Bahkan tabrakan terjadi, tim Queso menantang Alter Ego Ares. Dewa perang ditantang, Rosemary masih ada. 1 melawan 1 nampaknya kali ini tapi mobil meledak. Oh no. Vehicle explosion dari Papi Potro yang membuat Bahwa harusnya mereka membaca bahwa area Stelberg dan juga Kamesi kosong menuju ke utara, tapi saat Alter Ego ke utara tetap saja mereka akan bertemu dengan para pemain dari Tianba sehingga tidak maksimal juga. Dan saat ini checkpoint mereka justru menghasilkan sebuah elimination pertama yaitu Lemon. Tianba, ada Furia, ada Natus Vincer juga yang mungkin akan mengganggu posisi dari Alter Ego Ares. Lemparan demi lemparan, granat bisa menjadi satu pembeda, namun ternyata Rosemary di sisi yang berbeda mendapatkan satu pemain. Ada fight yang mau dialami oleh Alter Ego. Rosemary, UZM, Yace lagi-lagi harus tumbang. Ziol juga menunggu waktu saja untuk dilempar sebuah granat. Ziol terkena splash damage. Balasan dari Ziol juga tidak terlalu baik. Rosemary tumbang. Falak memberikan ancaman yang begitu bahaya dan Ziol dipick dari dua arah yang berbeda. IHC sangat kesulitan, sangat tidak keluar jati diri dari IHC. Tertekan sekali mereka. Meledak tanpa adanya splash damage sama sekali. Justru balasan dua granat menuju ke Hans For You dan berbahaya. Meledak di area permainan dari Hans For You. Yang tumbang bukan Hans For You, yang tumbang adalah Okta dan langsung menjadi confirm elimination cepat sekali. Para pemain Tianba saat mengeksekusi lawan dan Hans For You ikut-ikutan juga tumbang juga. Inilah Alter Ego. Mereka terkesan memiliki kekuatan saat mendobrak, tapi saat mereka didobrak, defensif masih menjadi satu hal yang menjadi PR untuk Alter Ego. Rapuh sekali defensif mereka. Satu tumbang, yang kedua tumbang, yang ketiga saat ini sedang diincar dan selesai sudah nampaknya. Alter Ego pulang menuju ke lobby dengan hanya 2 poin saja mereka kumpulkan dan tidak baik sama sekali. Placement point bahkan tidak ada. Banyak orang yang mulai bilang Alter Ego Ares ini cuma jagoan online. Karena kalau kita tahu turnamen-turnamen third party, oh mereka mengerikan memang seperti itu. Pendapat lu pribadi gimana, San? Sampai lu bikin meme seperti itu. Tapi sebelum membahas itu, Hans For You tadi tumbang dan jadi menarik karena Hans For You main, Boychill juga main. Ini adalah dua player yang harusnya ganti-gantian dari jatah mereka bermain, tapi ternyata dimainkan bersamaan. Tadi di awal kan Boychill yang kelihatan bermain, yang membuat gua agak penasaran siapa yang diganti. Apakah sudah mulai ada yang bertekuk lutut? Swain Kane masih selamat. Inilah coba dilempar, tapi nampak salah sudut. Sementara Tianba seperti akan mengkontestasi Alter Ego Ares. Satu pemain berhasil di take down, XC down. Dan masih ada 3 yang lain, Sanskui. bahkan Alter Ego tidak hanya mendapatkan satu, mendapatkan yang kedua dan menyisakan yang terakhir saat ini. Tianba akan segera disapu bersih oleh Alter Ego. Selesai sudah. Tianba pulang, Alter Ego mendapatkan 4 elimination walaupun yang terakhir didapatkan oleh ASI 8. Tetap saja Alter Ego kokoh berada di rumahnya. Ya mudah ternyata untuk push rumah dari Alter Ego dengan pembagian angle yang cukup baik terjadi di match kali ini. Namun kita akan melanjutkannya dengan Enigma Galaxy yang sudah tumbang 1-2 pemainnya. Menyisakan 2 pemain aktif saja. Granat dilemparkan kembali, mantul granat ya tidak terlalu on point. Golgot atau Milosa maksud saya diincar dengan granat yang 2 kali mantul. Justru Snow Wings yang tumbang terkena granat dari Milosa. Satu orang gitu kan dibagi-bagi juga, bagi-bagi jatah rumah lumayan, nggak cuma untuk satu orang. Jadi nanti yang kaya makin kaya. Tapi di sini Falcon, IC tertangkap oleh Alter Ego Ares 5 poin. Oke, terlebih dahulu karena kalau kita bicara masalah zona ini kan susah juga sebenarnya Alter Ego untuk bisa masuk sedari tadi. Selalu ada aja yang keculik dan keculik. Bahkan kali ini dari Alpha 7 atau Alpha, karena dia punya 7 tapi bukan Alpha 7, Alter Ego Ares sudah knockdown, perlu diselamatkan terlebih dahulu. Kembali pulang satu tim. Membuat posisi ada di peringkat 6 saat ini Alter Ego Ares.
Kalau misalkan masih survive, poin semakin lebih tinggi, punya chance lebih besar untuk keluar dari papan bawah. Di papan bawah, dua tim di bawah Alter Ego yaitu Furia bersama dengan IHC juga dalam misi yang sama. Satu pemain tumbang kembali. Alter Ego harus melakukan revive terlebih dahulu. Rauf terus dikejar, terus dibaca. SSS dengan baik sebenarnya membaca step dari seorang Rauf, namun angle-nya belum terlalu terbuka dan pada akhirnya Blue Zone yang menyelesaikan Rauf bersama Nigma Galaxy. Sejujurnya ya, hari ini gue gak terlalu melihat Nigma Galaxy bermain. Gue agak lupa ada Nigma Galaxy di grup ini, karena dari tadi mereka tidak seperti di hari kedua kemarin late game terus-terusan. Sekarang Nigma Galaxy memang sampai ke mid game, namun tidak sampai se-late game itu, tidak sampai menuju ke top 2, top 3 yang dilakukan Nigma Galaxy hari kemarin. Dan kita melihat semakin longsor apa yang dialami oleh Nigma Galaxy, berada di peringkat nomor 3 dan mereka sama dengan ASI 8. Bahkan kalau ASI 8 nambah 1 elimination saja, mereka sudah berada di atas Nigma Galaxy. Tahan, mereka regroup di satu rumah. Dan ternyata Alter Ego sudah kehilangan 2 pemain. Hanya ada Okta sebagai last man standing, tapi ASI 8 di depan sana siap ditimpuk dengan granatnya. 1 granat mendapatkan 2, bahkan hanya ada 1 yang tersisa yaitu IQ. Dan Alter Ego Ares pun pulang di posisi kelima dengan 5 eliminations. Tapi di sini bantingan circle juga mentok nih, langsung ke Al-Azhar. Ini kaget banget sih, tiba-tiba langsung ke ujung. Dan ini bakal bikin banyak sekali penumpukan dari bagian arah jam 6, lalu juga dari arah jam 9. Natus Finzer tersenyum melihat ini. Walaupun tadi sempat ada interview dengan tim manajer Natus Finzer, dia mengakui Miramar nggak bagus-bagus banget buat mereka. Dua begini nih, biasanya udah kebingungan mau masuk lewat mana. Apalagi sekarang berada di bagian blue zone. Nah, mereka pun sudah mulai berputar menuju ke arah jam 11 juga. Sembari kita dipertontonkan Get Soroy yang terus-menerus pressuring menuju ke arah IWNRX. Tapi Alter Ego Ares nampak sudah mulai terpressure juga oleh IHC. Nah, lagi-lagi Alter Ego kehilangan 1 pemainnya, hanya menyisakan 2 saat ini, 2 yang terakhir untuk mereka. Kan pemain-pemain yang sedang berperang. Nigma Galaxy yang dimana saat ini menjadi pemain ketiga atau pihak ketiga mendapatkan poin demi poin dari Insilio. Waduh, temen gue hilang, Insilio hilang barengan. Lu main sama Insilio ya? Wah, padahal tadi saya sudah ngomong Hearts for You. Sempat saya baca mendapatkan 1 knockdown menuju ke pemain dari Insilio, namun ternyata pada akhirnya Hans for You juga ikutan hilang di momen setelahnya, sehingga Alter Ego kembali turun ke peringkat nomor 12, tidak berada di nomor 11 kembali. Padahal nih justru revive terjadi menuju ke Valak. UZM datang dan menjadi confirmation. Ya, Alpha dapat. Akhirnya ada bantuan memang secara tidak langsung tadi untuk membuat bleeding out-nya agak berjalan dengan lebih deras lagi. Dan saat ini Yamak mendapatkan seorang UZM, penyelamatan yang justru berujung fatal, berujung kehilangan 2 pemain aktif, dan Alpha mengambil sebuah pergerakan dengan 1 monster truck menuju ke area yang lebih dalam lagi, ke dekat dengan zona. Belum masuk ke dalam zona, justru lebih masuk ke dalam TKP peperangan antara Vengeance berhadapan dengan ASI 8. Depan dapat knockdown, nggak perang, tapi justru menuju ke dalam zona terlebih dahulu. Keputusannya begitu baik diambil oleh Vengeance, ini yang namanya mengalah untuk menang. Tapi Vengeance itu pergerakannya kadang aneh. Kadang iya, kadang enggak. Kadang mundur, kadang maju. Dan bahkan saat ini dari Alpha yang harus menghadapi ASI 8. IQ di depan sana, close combat terjadi, Alpha menang. Tapi begitu low untuk Alpha, mau nge-end. Alpha terlalu fokus dengan pemain yang sedang knockdown. Dan ini membuat Noki bisa mendapatkan kesempatan untuk Tumbang duluan pemain-pemain dari Vengeance yang hanya menyisakan 2 terakhir saja. TPZZZ sama dengan 1 pemain lain, yaitu Noisy. Kali ini akan disisiri oleh para pemain dari tim IHC. Namun Alter Ego Hans for You menjadi confirm elimination. Insilio berada di bawah dari Alter Ego di klasemen sementara, dan saat ini mereka bisa menuju ke klasemen lebih tinggi lagi. Hilang 2 pemain dari Alter Ego. Memang defensif yang sangat rapuh ditunjukkan oleh Alter Ego sepanjang mereka bermain di PMGC Group Yellow, dan Okta juga menjadi confirm elimination. Alter Ego hanya menyisakan 2 pemain aktif. Terus kita baca Elimpit. Seperti apa kelanjutan dari fight antara Insilio bersama dengan Alter Ego Ares. masih ada Boy Chill dengan AKM-nya bisa menumbangkan seorang 3TN. Tapi masalahnya di sekitaran mereka pun ada
ASI 8, ada Tigma Galaxy. Posisi sangat mengerikan sekali. Walaupun memang kita melihat akhirnya Insilio berhasil di-secure poinnya untuk Alter Ego Ares. Tapi Alter Ego kehilangan pemain-pemainnya. Bahkan Zion, MVP MGC 2023 seakan-akan tidak berdaya. Close combatnya gagal. Satu yang terakhir dari IHC masih survive di bagian belakang. Tapi Rosemary pun tumbang. Kita melihat dari bagian elimination pitnya. Terlalu banyak hal-hal tidak terduga terjadi di sini. Bahkan Noise akan melawan, mengkontes Godless di depan sana sebagai last man standing dari IHC. Inilah yang kembali terulang. Di saat tadi kita sempat membahas Face Clan sudah tumbang. Ini poin yang tidak terlalu tinggi untuk dikejar oleh Alter Ego. Tapi lagi-lagi Alter Ego-nya juga tumbang juga. Yang menyisakan hanya Boy Chill saja. Tanpa adanya kepala, tanpa adanya Alpha, tanpa adanya IGL, Alter Ego mengambil keputusan yang nampaknya kejepit oleh depan dan juga belakang. Membuat Alter Ego selesai pulang menuju lobby. Dengan poin yang saya belum tahu berapa, tapi harusnya tidak lebih dari 3 poin Alter Ego di match kali ini.